Awaluha, yang pertama, yabghadul fusak. Allah benci, marah kepada orang-orang yang berbuat fasik. Artinya orang-orang yang berbuat dosa. Tapi wa baghduhu li syaikhil fasik asyad. Tapi marahnya Allah terhadap orang tua yang berbuat fasik lebih bersangatan. Allah bengeh ke urang yang berbuat fasik, tapi munyoka tuha manteng berbuat fasik, ku berat bengeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini insyaallah yang akan kita kaji adalah tentang al-kibru, atau dalam bahasa kita sombong. Ya. Waruya an Habib bin Abi Sabit an Yahya bin Ju'lah annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Habib bin Abi Sabit dari Yahya bin Ju'lah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi daripada kesombongan. Jadi Rasulullah mengatakan kesombongan walaupun kecil dapat menghalangi seseorang untuk masuk surga. Kalau tidak masuk surga, pasti para jemaah masuk neraka. Karena nanti di akhirat tidak ada tempat kembali kecuali surga dan neraka. Qala rajulun, di saat Rasulullah menyampaikan seperti demikian, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni la yu'jibuni niqa'a thawbi wa syiraka na'li wa alaqata sauti fahadha minal kibr. Wahai Rasulullah, aku sungguh mengagumkan akan aku atau mengherankan akan aku, ya, niqa'a thawbi, rapinya pakaianku atau bersihnya pakaianku, syiraka na'li, ya, bagusnya tali sandalku dan bagusnya tali pecut kendaraanku. Afahadha minal kibr, apakah ini termasuk kesombongan? Jadi di saat Rasulullah mengatakan sombong dapat menghalangi kita masuk surga, jadi salah seorang sahabatnya langsung bertanya kepada Rasulullah,
Apakah sikap dia, sikap sahabat tersebut? Mungkin kita juga punya sikap yang sama, kita lihat. Yaitu sahabat Rasulullah yang bertanya ini, dia punya kesukaan, kesenangan, artinya dia merasa senang, merasa bangga kalau pakaiannya rapi, sandalnya bagus, dan tali pecut kendaraannya juga bagus. Karena dulu pakai tali kendaraan, karena kuda atau unta. Apakah sikapnya itu, kata beliau, termasuk kesombongan? Itu yang ditanyakan kepada Rasulullah. Karena beliau yang bertanya ini takut kalau itu kesombongan, berarti beliau tidak akan masuk surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabatnya itu. Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha cantik, maha elok. Dia mencintai kecantikan. Wa yuhibbu idza an'ama ala abdihi ni'matan ayyara atharaha alaihi. Dan Allah sangat suka apabila Allah memberikan suatu nikmat kepada hambanya, Allah melihat pada hamba tersebut ada bekas nikmat, ada nampak nikmat tersebut. Wa yabghadul bu'sa wat tabaus. Dan Allah benci, marah terhadap kemiskinan dan bergaya miskin. Jadi para jamaah, seolah-olah Rasulullah mengatakan bahwa sikap sahabatnya yang seolah-olah menonjolkan kekayaan, yaitu berpakaian yang bagus, yang rapi, bersandal yang bagus, tali pecut kendaraannya yang bagus, itu bukanlah kesombongan. Karena memang Allah suka kepada kerapian, kecantikan, kebersihan. Jadi kita harus tampil, kalau bahasa sekarang harus tampil keren, harus tampil necis. Memang harus tampil seperti itu. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kepada kita nikmat. Allah memberikan harta kepada kita. Kalau Allah memberikan kepada kita harta, yang Allah inginkan apa? Yang Allah sukai? Allah melihat kita menggunakan harta tersebut. Allah ingin melihat kita menggunakan harta tersebut. Sehingga Rasulullah mengatakan, Allah benci kepada kemiskinan dan bersikap atau bergaya miskin. Kita diberikan harta yang banyak oleh Allah, tapi bergaya miskin. Gaji 10 juta ti bulan. Rompok rezeki ke bilik Allah. Tayak belau bajai kabat leh limong. Ya. Lain ho kubah yuk katu, kubah lam tabungan. Nyan Allah nak galak. Berpakaianlah sesuai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sembunyi-sembunyikan nikmat Allah. Dalam surah Duha Allah mengatakan, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Artinya Allah ingin kita menampakkan bahwa kita orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Menampakkan dari sikap, dari rasa, dari perilaku kita bahwa kita orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyembunyikan, sama artinya dengan kita tidak bersyukur atau berkufur kepada nikmat yang Allah berikan. Jangankan Allah musabi keroro dari gedanya, menyodibi sesuatu hadiah ke gedanya, lalu hadiah tersebut kita pakai, maka orang yang memberi merasa senang. Karena hadiahnya kita hargai, yaitu dengan kita gunakan. Tapi apabila hadiah yang dia berikan tidak pernah kita pakai, dia merasa tidak senang karena kita tidak menghargai hadiah yang dia berikan. Maka kalau dia tidak merasa kita hargai karena kita tidak menggunakan hadiahnya,
besok-besok dia tidak akan memberikan hadiah lagi kepada kita para jemaah. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, walakin sambungan hadis, tetapi kata Rasulullah, al-kibru ayyasifahul haq wa yaghmisul khalq. Tetapi kesombongan itu kata Rasulullah, ini bisa kita maknakan sebagai bentuk Rasulullah mendefinisikan apa itu sombong. Tetapi kesombongan itu yaitu ayas fihal haq, ia berpaling dari kebenaran dan meremehkan makhluk. Jadi kesombongan itu bisa diukur dari sikap tidak menerima kebenaran, atau dia memilih-milih kebenaran datang dari siapa. Baru dia terima kalau datang dari orang-orang tertentu. Tapi kalau dari orang-orang yang lain dia tidak terima. Itu kesombongan. Dia menolak, berpaling dari kebenaran dan meremehkan makhluk Allah. Jadi kalau sikap itu ada pada kita, tidak mau menerima kebenaran dari semua orang, dan kita menganggap orang lain remeh, hina, maka itulah yang disebut dengan sombong. Walaupun mungkin kita tidak berpakaian mewah, walaupun mungkin kita tidak berkendaraan mewah, walaupun tidak membangun rumah yang mewah, walaupun kita tidak punya jabatan yang tinggi, tapi sikap kita tidak menerima kebenaran yang datang dari mana saja dan menganggap orang lain hina, itulah kesombongan. Nah, jadi kalau kita telaah sebenarnya para jemaah, kesombongan itu ada pada rasa yang ada di dalam hati. Rasa itu membuat kita bersikap. Rasa yang dalam hati membuat kita bersikap. Sikapnya tidak mau menerima kebenaran dan menganggap orang lain semua hina. Itulah kesombongan kata Rasulullah. Nah, setelah kita paham para jemaah apa itu kesombongan, kemudian kita melihat hadis yang lain yang mungkin juga akan membuat kita paham lebih jelas lagi apa itu kesombongan. Hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan bin Mus'ar annahu qal, beliau berkata, balagani anil Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma, telah sampai kepadaku tentang Husain bin Ali, semoga Allah ridha kepada keduanya, annahu marra ala masakin, bahwa beliau Husain melewati sekelompok orang-orang miskin. Wahum yakuluna kasran lahum alal kisah. Di saat Husain bin Ali melewati orang-orang miskin, mereka sedang menyantap roti milik mereka yang ditaruh di atas kain yang digelar. Jadi orang-orang miskin duduk berkelompok, menaruh kain seperti ini, di atas kain ini ditaruh roti. Mereka sedang makan roti. Dilewati oleh Husain. Di saat mereka melihat Husain lewat, faqalu, maka orang-orang miskin itu berkata, ya Aba Abdillah al-ghada, wahai Aba Abdillah. Husain dipanggil dengan Aba Abdillah, ini kunyahnya. Kalau Husain itu namanya, kunyahnya Aba Abdillah. Al-ghada artinya kalau bahasa kita, mari makan, ayo makan. Qala fanazila, periwayat hadis berkata fanazala, maka Husain turun dari kendaraannya saat diajak makan oleh orang miskin.
Husain turun dari kendaraannya. Waqala, dan di saat turun beliau membaca ayat An-Nakhlu ayat 23. Apa bunyinya? Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Dibaca oleh Husain. Fa'akala ma'ahum, maka Husain ikut makan bersama orang-orang miskin tadi. Tsumma qala lahum, kemudian Husain berkata kepada mereka itu orang-orang miskin, qad ajibtukum fa'ajibuni. Aku sudah menerima undangan kalian untuk makan bersama kalian, maka sekarang kalian pun harus menerima undanganku untuk makan bersamaku. Husain undang orang-orang miskin untuk makan bersama beliau. Fantaliku ma'ahu, maka berjalanlah mereka orang-orang miskin bersama Husain. Falamma atul manzila qala li jariyatih. Manakala Husain dan orang-orang miskin sudah sampai ke tempat tinggal Husain, Husain berkata kepada pembantunya, akhriji ma kunta tadakharin. Keluarkan semua apa yang engkau, makunti karena kharijah, apa yang engkau simpan. Jadi Husain menyuruh pembantunya untuk mengeluarkan seluruh makanan dan dihidangkan kepada orang-orang miskin. Nah, dalam hadis ini para jamaah dapat kita pahami untuk lebih memperjelas sabda Rasulullah yang pertama kita baca, bahwa kesombongan itu selain berpaling atau tidak menerima kebenaran, juga adalah menganggap remeh, menganggap hina makhluk yang lain. Di sini Husain mempraktekkan. Di saat beliau diajak makan oleh orang-orang miskin, beliau ikut orang-orang miskin untuk sama-sama menyantap makanan dengan mereka, sambil beliau membaca ayat innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Artinya apa? Kalau seandainya Husain bin Ali tidak turun untuk ikut makan bersama dengan orang-orang miskin, maka Husain bisa dianggap sebagai orang yang sombong. Karena menganggap undangan orang miskin untuk makan bersama mereka itu tidak penting. Orang miskin dianggap hina. Jadi tanya menan para jemaah. Menyoyang undang tu urung kaya bagah-bagah juga jak. Karena mungkin makanan mangat-mangat hat. Tapi bayang undang urung gampung, urung gasin, tika sakit, tika na halangan, tika muno kamu deh, karena mungkin makanan paling kongkot muluh tagai gunyan, gupanggang, paling ke ture. Ya. Hanaruh saja. Nah, sikap kita itu adalah kesombongan karena menganggap ada orang yang remeh, walaupun sebahagian, yaitu orang miskin, walaupun kan mandum dianggap sebahagian yang miskin kita anggap remeh, bukan yang kaya. Itu adalah kesombongan. Nah, maka kita harus menjauhi sikap menganggap orang lain hina. Nah, karena sikap itu akan membawa kepada kesombongan. Kemudian para jamaah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang, kata Rasulullah, yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah mereka pada hari kiamat. Wala yundaru ilaihim, dan tidak akan diperhatikan kepada mereka itu. 3 orang Allah tidak mengajak mereka berbicara, didiamin oleh Allah mereka, dan tidak diperhatikan, tidak diopen oleh Allah mereka. Siapa? Walahum azabun alim, bahkan bagi mereka disiapkan azab yang sangat pedih oleh Allah. Awaluhum, yang pertama sekali dari 3 orang tersebut, syekhun zanin,
orang yang sudah tua yang berzina. Ya, jadi dalam bahasa Arab, para jamaah, kalau disebut syekh itu adalah orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Jadi yang kena umur 40 tahun ke atas dalam bahasa Arab disebut syekh. Jadi syekh itu tidak mesti orang alim. Kalau dalam istilah ilmu, syekh itu orang yang ilmunya sudah sangat mendalam. Tapi dalam bahasa, syekh itu adalah sebutan kepada orang-orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Maka orang yang sudah berumur 40 tahun, kalau dia berzina, maka dia termasuk salah seorang yang tidak akan diajak berkata-kata oleh Allah dan tidak akan diperdulikan nanti di hari kiamat. Dibiarkan oleh Allah dalam azab yang pedih. Yang kedua, malikun kadzab, pemimpin yang suka berbohong. Pemimpin yang suka berbohong. Biasa calon pemimpin ya, yang suka berbohong, yang mengubar janji dalam kampanye. Janji begini, 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 begini. Ban kajut ke pemimpin, kahana ditepati janji. Nyan adalah orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah. Yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, orang kere, orang miskin yang sombong. Artinya apa para jemaah? Kalau orang kaya sombong masih agak wajar. Karena kaya, ada yang disombongkan kekayaannya. Tapi kalau yang sombong adalah orang miskin, maka kurang ajar. Apa yang disombongkan? Leuh gatin sombong lam. Kudu sombong. Maka kalau orang yang kaya sombong Allah benci, yang miskin sombong lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat tidak pantas orang miskin sombong. Walaupun orang kaya pun tidak pantas sombong. Karena sebenarnya hakikat kekayaan adalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain, diriwayat dari Abi Hurairah juga radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwa Rasulullah bersabda, "Urida alayya awwalu thalathati yadkhulunal jannah wa awwalu thalathatin yadkhulunan nar." Dihadapkan atau dinampakkan kepadaku, kata Rasulullah, ya, 3 golongan yang paling pertama masuk surga dan 3 golongan yang paling pertama masuk neraka. Jadi Rasulullah diperlihatkan oleh Allah orang-orang yang pertama sekali masuk neraka dan orang-orang yang pertama sekali masuk surga. Fa amma awwalu thalathatin yadkhulunal jannah, adapun 3 kelompok yang pertama sekali masuk surga adalah fasyahidu, yang pertama orang syahid, wa abdun mamlukun, dan rakyat kecil, lam yashghilhu rizqad dunya anta ati rabbih. Rakyat kecil atau rakyat jelata yang tidak disibukkan oleh usahanya mencari rizki di dunia daripada mentaati Tuhannya. Wa fakirun dha'ifun du'iyal, dan yang ketiga orang miskin yang lemah tetapi mempunyai banyak sekali anak-anak, du'iyal. 3 orang ini, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang pertama sekali nanti masuk ke dalam surga setelah Rasulullah. Yang pertama orang syahid. Cuma karena kitab ini bukan kitab syarah, tidak kita ketahui apakah yang syahid dimaksud di sini adalah syahid dunia wal akhirah atau syahid akhirah saja. Karena syahid ini sebenarnya dibagi oleh ulama menjadi 3 macam.
Ada syahidud dunia wa syahidul akhirah. Di dunia dianggap syahid, di akhirat juga mendapat pahala syahid. Siapa mereka? Orang yang berperang di jalan Allah, lalu mereka terbunuh di dalam peperangan dengan sebab peperangan. Berperang di jalan Allah, karena Allah mereka berperang. Terbunuh di dalam medan perang, bukan saat sudah pulang ke rumah atau sudah sampai ke rumah sakit. Dengan sebab peperangan. Nyan syahidum fid dunya, di dunia mereka syahid, maka diberlakukan hukum syahid. Mereka tidak dimandikan dan tidak dikafani selain dengan pakaian yang mereka pakai di saat mereka syahid. Wa syahidum fil akhirah, dan di akhirat mereka mendapat pahala syahid. Yang kedua, syahidum fil akhirah ghairu syahidin fid dunya. Di akhirat mendapat pahala syahid, tapi di dunia tidak diberlakukan hukum syahid untuk mereka. Siapa? Orang yang meninggal bukan karena peperangan dan bukan di dalam medan perang. Maka kalau para jamaah melihat korban-korban di Gaza itu, kenapa dikafani dengan kain lain? Karena mereka meninggal bukan karena sedang berjihad, karena mereka rakyat sipil yang tidak ikut berperang tapi dibom. Mereka meninggal karena peperangan, tapi mereka bukan berperang. Beda kalau yang meninggal itu pasukan ataupun orang yang ikut berjihad. Seperti kalau di Gaza, pasukan Al-Qassam, ya. Nah, itu yang berperang. Itu beda. Itu tidak akan dikafani dengan selain pakaian mereka. Tapi anak-anak, wanita yang ada di rumah yang dibom oleh Israel, meninggal, dikafani. Kenapa? Karena mereka syahid di akhirat. Di akhirat mereka dapat pahala syahid sama dengan orang yang berjuang. Tapi di dunia tidak dihukum syahid, maka diperlakukan berbeda. Ada orang syahidum fid dunya ghairu syahidin fil akhirah. Di dunia mereka dilakukan hukum sebagai orang syahid, tapi di akhirat tidak mendapatkan pahala syahid. Contohnya, orang yang berperang di jalan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah. Matinya karena peperangan dan di dalam medan perang. Hampir sama dengan orang yang pertama. Sama persis kalau dalam penglihatan kita. Maka kita melakukan mereka di saat mereka meninggal seperti orang yang pertama. Tidak dimandikan dan tidak dikafani selain dengan pakaian mereka sendiri. Tapi di saat mereka kembali nanti ke akhirat, mereka tidak mendapatkan pahala syahid. Artinya di dunia mereka syahid, tapi di akhirat tidak dianggap orang syahid. Nah, tiga macam. Jadi tiga orang ini, orang yang syahid, rakyat kecil yang kesibukannya mencari rizki, tidak memalingkan dia daripada taat kepada Allah. Dia memang mencari rezeki, sibuk jualan, sibuk bekerja, tapi di saat dia wajib beribadah kepada Allah, di saat azan berkumandang, dia tinggalkan pekerjaannya, dia pergi ke masjid, dia salat. Padahal dia sibuk cari rezeki, tapi tidak meninggalkan waktu-waktu yang wajib untuk beribadah. Maka orang-orang seperti itu adalah orang yang pertama masuk surga. Yang ketiga, orang yang fakir, yang lemah, yang tidak punya harta yang apa-apa, tapi dia berani beranak yang banyak. Ya. Dia yakin banyak anak, banyak rezeki. Tanya mana yakin tu? Tak lihat ada manuk ada Quran ada bi tapi tapu. Dapat dah fikir rezeki bak tanya kon mak Tuhan. Urangnya yakin ke le anak le rezeki ke mana aju? Nyan orang-orang itu nanti adalah orang yang pertama masuk surga. Wa awwalu salasatin yadkhulun nar, dan orang yang pertama kali, tiga kelompok yang pertama kali masuk neraka kata Rasulullah. Yang pertama fa'amirun musallitun, yaitu seorang pemimpin yang kejam.
pemimpin yang kejam. Mereka adalah orang yang pertama masuk neraka. Wadhu suratin minal mal la yu'ti zakah. Yang kedua, orang yang mempunyai harta yang banyak tetapi malas memberi zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat, jadi orang yang pertama masuk neraka. Yang ketiga, fakirun fakhurun, orang miskin yang sombong. Nah, yang seperti dalam hadis yang telah kita baca tadi. Orang yang miskin sombong adalah orang yang pertama masuk neraka. Maka yang merasa miskin jangan sombong. Yang kaya pun jangan sombong. Tapi yang miskin jangan sombong. Nah, Waqala, dan Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala yabghadu salasata nafarin wa baghduhu li salasatin minhum asyad. Allah subhanahu wa ta'ala sangat marah terhadap 3 kelompok. Tapi marahnya Allah terhadap 3 kelompok dari mereka itu asyad, lebih bersangatan. Awaluha, yang pertama, yabghadul fusak. Allah benci, marah kepada orang-orang yang berbuat fasik. Artinya orang-orang yang berbuat dosa. Tapi wa baghduhu li syaikhil fasik asyad. Tapi marahnya Allah terhadap orang tua yang berbuat fasik lebih bersangatan. Allah bengeh ke orang yang berbuat fasik. Tapi munyoka tuha manteng berbuat fasik, ku berat bengeh. Karena munyo manteng muda, wajar. Masih muda, darah manteng tuum, wajar. Tapi nyoka tuha pula, oh ka putih, janggut ka putih, mandum ka putih. Manteng galak berbuat fasik. Sangat marah Allah Ta'ala. Wasani yabghadul bukhala wa baghduhu lil ghanil bakhil asyad. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala marah terhadap orang-orang yang bakhil, yang pelit. Tapi marahnya Allah terhadap orang kaya yang pelit lebih bersangatan. Orang miskin wajar pelit karena tidak punya apa-apa. Tapi kalau orang kaya pelit sangat dibenci oleh Allah. Nya terbalik sombong. Nya sombong orang kaya wajar. Orang gatin hana wajar. Menyo pelit orang gatin wajar. Orang kaya hana wajar pelit. Maka cukup bengeh oleh Allah ke orang kaya yang pelit. Yang ketiga, yabghadul mutakabbirin. Allah marah terhadap orang-orang yang sombong. Tapi wa baghduhu lil fakir mutakabbir asyad. Marahnya Allah bagi orang yang fakir, yang sombong lebih bersangatan. Nah, wa yuhibbu salasatu nafarin wa hubbuhu li salasatin minhum asyad. Dan Allah mencintai 3 kelompok, tetapi cintanya Allah terhadap 3 kelompok dari mereka lebih bersangatan. Yang pertama, yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Tetapi cintanya Allah li syabi taqi asyad. Cintanya Allah kepada pemuda yang bertakwa lebih bersangatan. Kalau orang tua bertakwa sudah wajar karena sudah menganggap tidak lama lagi. Anak triple KB ulom. Wajar takwa. Ya, maka wajar le orang tua alam masjid. Tapi munyo anak muda item jak masjid. Ya, Allah lebih cinta karena mereka masih bisa main-main. Karena pada secara adat mereka masih lama. Tapi jak masjid item nyan lebih cinta Allah. Wasani yuhibbul askhiya wa hubbuhu lil fakiri sakhi asyad. Allah suka cinta kepada orang-orang yang dermawan, tapi cintanya Allah kepada orang fakir yang dermawan lebih bersangatan. Karena orang kaya wajar dermawan. Nah, kejut le lebih sedekahnya wajar karena kaya, tapi orang miskin item bersedekah yang cukup galak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka miskin tapi masih mau bersedekah. Wasalis, dan yang ketiga, yuhibbul mutawaddiin. Allah mencintai orang-orang yang bertawadhu. Wa hubbuhu lil mutawaddiil ghani asyad. Tetapi cintanya Allah kepada orang-orang kaya yang tawadhu lebih bersangatan. Urang gatin tawadhu merendah diri wajar gatin. Tapu tombong ro taputan. Tapi urang kaya yang leuna pu dumpu je ke pegah, tapi hana pegah tapu ke imro ke. Hana sombong, merendah diri. Itu
yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah kita dapat menghilangkan sikap sombong dalam hati. Karena sesuai dengan hadis yang pertama kita baca, bahwa sikap sombong itu membuat kita tidak akan dapat memasuki surga. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.